Oke, malam ini saya Erik Berebet. Di acara podcastnya Lendeng, tentunya kita akan menguak tentang apa aja sih Lendeng Biker ataupun siapa aja di dalamnya Lendeng Biker, apa aja dan bagaimana. Malam ini kita bongkar semuanya di podcastnya Lendeng. Tentunya kita langsung undang narasumber kita. Welcome buat kawan kita dari Lendeng Biker. Kami persilakan. Wih, mantap. Mantap. Kami persilakan, silakan duduk semuanya rekan-rekan kawan-kawan. Ya. Aduh, terima kasih Pak Sekjen. Malam ini luar biasa di tempatnya kebetulan clubhouse-nya Lendeng Biker. Kita bisa bareng-bareng, ngumpul bareng. Tentunya akan memecahkan pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan. Jangan lu di luar nih. Dari Lendeng aja kita belum terpecahkan. Bagaimana, seperti apa, banyak sekali pertanyaan. Tentunya sebelum kita masuk ke sana, kita perkenalkan dulu nih satu-satu. Siapa aja, dari mulai, kalau nggak salah ketuanya ini. Mangga, Pak Ketu, untuk diperkenalkan timnya dan siapa aja. Saya jadi manggilnya apa ini? Oh enggak, saya host aja di sini, nggak perlu apa-apa, Erik Berebet aja udah, enjoy aja. Karena host kali ini kan sekjen juga di Lendeng Sekjen juga, Biker. saya di Lendeng Biker. Tapi malam ini memang kita lebih ke santai aja. Oke. Kita tidak kaku. Jadi saya panggilnya Kang Erik aja hari ini. khusus Boleh, hari ini. bebas. Mau Siap. Berebet, mau apapun bebas. Yang penting keraguan atau pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan di Lendeng sendiri pun belum kita jawab, dan tentunya tema ini untuk membuka semua. Siap. Begitu Ketua. Silakan untuk Siap, diperkenalkan Bang Erik. dulu. Perkenalkan, nama saya Randy, Kang Erik. Oke. Kalau nama di lapangan Randy, itulah adalah. Iya, loko. Itu kalau menurut orang Latin loko. Nah, lokomotif bisa. Lokomotif. Banyak lah. Betul, betul. Saya kebetulan diberi amanah oleh Ya. Ketua Umum kita, Pak Ade Lendeng, Ya, menjadi salah satu bagian divisi dari Lendeng and the Gang, Lendeng Biker itu. oke. Gitu. Tentunya ada berapa, ataupun ini kawan-kawan ini sebagai siapa Nah, di kepengurusan Lendeng Biker ini? izin saya perkenalkan Kang Erik. Silakan. Ini di sebelah saya ada sebagai wakil ketua, Waketu. Ya, Namanya Pak Indra, nama bekennya Pak Indra Jojo. Jojo. Sebelah sana Oke. ada wakilnya Kang Erik Oh, juga. ini wakil saya sebetulnya kalau di pengurusan Lendeng Biker. Beliau adalah wakil saya. Beliau Wasekjen, Wasekjen. sekaligus ipar saya. Betul. Iya mah dinastinya. Sakabeh dulu, we di Lendeng Biker mah. Oke. Kebetulan sebelahnya lagi ada Pak Hena. Beliau itu pembina juga di Lendeng Biker. Yes. Karena beliau memang salah satu senior juga Betul. kalau di dunia permotoran lah. Mungkin Kang Erik juga kenal. Wah, sering melihat dan tahu bahwa beliau melanglang buana Betul. di dunia permotoran. Oke, Kang. Saya panggil ketua atau apalah bebasnya, Ya. karena di sini kita netral. Tentunya tadi keraguan-keraguan kawan-kawan di Lendeng ini kan tidak tahu, bahkan tidak paham, bahkan seperti apa aturan atau apapun. Kita akan bongkar nih sekarang. Mungkin bisa asal usulnya nama Lendeng Biker ini awalnya kenapa sih bisa terbentuk, padahal kita udah besar nih, Lendeng and the Gang. Bisa tercetus, terinspirasi untuk bikin Lendeng Biker. Itu awalnya bagaimana untuk saudara Lendi Lotso ini sebagai ketua Lendeng Biker? Jadi awalnya memang dari obrolan, kebetulan saya dengan Ketua Umum Pak Ade Ya. Lendeng itu tetangga, satu komplek, satu RW juga. Betul. Waktu itu kita ada keperluan pekerjaan lah. Yes. Kita ngobrol-ngobrol di salah satu kafe di Bandung. Ya, Waktu itu ada Sekjen Pentagon juga, Kang Haji Banet. ya. Ada Wasekjen juga. Dari obrolan santai itu saya ngomong ke ketua umum, izin ketum kalau bikin divisi biker gimana. Nah,
Makanya dari obrolan itu awalnya, oh ya udah kita bikin divisi biker. Nah waktu itu Pak Sekjen Pentagon, Pak Haji Banet yang Oke. mengusulkan, Ya, oh alus idena, kurang bedakan tapi lendeng biker apa? Dijieun moge we kabeh cenah. Dicampur Oke. Sunda, dicampur Sunda. Ya, ini nggak apa-apa bari Sunda. oh enjoy karena ini memang kita obrolan di luar, obrolan santai tentunya banyak seliweran motor pun kita membuat jadi auranya aura raw aja, santai Siap, aja. ya. Enjoy. Jadi Karena awalnya terus- sih gitu, obrolan Betul. santai ya kata Sekjen Banet. Nyunggus ini Tum izin Ya, kita bikin gini. Ya waktu itu ketum nanya, maksudnya gimana, Jen? Oh, nya khusus syaratnya misalkan 600 cc ke atas. Oh, yang setuju kata ketum. Awalnya lah kurang lebih garis besar seperti itu. oke. Awalnya Oke. makanya awalnya itu bukan namanya Lendeng Biker, namanya Lendeng and the Gang Biker. Lendeng and the Gang Biker. Jadi awalnya dulu adalah Lendeng and the Gang Biker. Awalnya. Betul. Disetujui saat itu. Disetujui. Jadi kan waktu itu obrolannya memang bikin divisi biker Lendeng and the Divisi Gang. biker, Makanya Lendeng namanya and the Lendeng and the Gang Biker. Oke. Waktu itu. Jadi kan Kang Erik juga sempat memakai waktu itu Lendeng and the Gang Biker. Lendeng and the Gang kita pernah make, Pernah saya pakai. bawa itu. Waktu itu. Jadi ya nanti adalah cerita selanjutnya. Yes. Kenapa diganti jadi Lendeng Biker Betul. Indonesia. Ya panjang lah nanti ada Betul. sesi selanjutnya mungkin ya. Oke. Kenapa saat itu bisa tercetus Anda memisahkan diri seolah-olah di Lendeng ini merasa kudu moge. Nah, bet kudu moge kan nulain punya motor. Kenapa tidak dipersilakan khusus biker all motor ikut aja ke Lendeng Biker? Nah, Ini pasti ada pertanyaan seperti itu Betul. agar tentunya kawan-kawan semua di Lendeng Biker ini tahu bahwa rule ini memang seperti apa dan bagaimana, kan ketua yang lebih paham dan lebih tahu. Mangga. Atau mau dilempar ke yang lain atau memang ketua yang tahu saat mungkin itu? untuk saat ini cuma saya sama Oke. Wasekjen yang tahu mungkin ya. Betul. Wasekjen atau yang mau menguak? Silakan Jadi ketua. awalnya memang saya waktu bilang ke ketum itu, ke ketua umum itu bikin divisi biker dalam artian ya udah divisi biker Lendeng and the Gang Biker ya udah. Saya mah pokoknya job desk-nya yang ada di otak saya waktu itu. Ya, Job desk-nya ya udah ngajak teman-teman Lendeng and the Gang entah 2 bulan sekali, entah 3 bulan sekali kita touring all Lendeng and the Gang. Karena waktu pembicaraan itu kita waktu itu belum ada chapter-chapter. oke. Kita waktu itu All masih- Lendeng and the Gang. Waktu itu yang ada di otak saya. Oke. Tapi kan karena Belum terpecahkan masalah CC. belum. Oke. Awal di pikiran saya waktu Oke. waktu saya Yes. ngomong ke ketum izin bikin divisi biker aja. Ya. Karena saya mah ada hobi memotoran, hobi touring. Betul. Nah, waktu obrolan yang tadi saya cerita di salah satu kafe lah di Bandung, Betul. kita lagi ngobrol masalah CC itu. Ya. Ya, wah cenah nyanggeus tapi saya jeung 600 cc ke atas. Jadi bikin divisi lagi dan Gang Biker beda. Oke. Khusus cc-nya 600 cc ke atas. Kalau disatuin mah wah, karena memang kita tahu sendiri ya, Kang Erik juga mungkin tahu, teman-teman lainnya yang tercatat udah lebih Ribuan. dari 1000 ya. Betul, ribuan. Betul, Kita lebih dari 1000. anggota Lendeng ini udah ribuan. Jadi mungkin memang kalau tidak dibikin aturan itu mungkin saya juga yang bakal kerepotan. Mungkin kalau touring kita mungkin bisa sampai ratusan motor mungkin ya. Pasti. Gitu. Jadi intinya mungkin kenapa ini kita kasih kesimpulan ya. Kenapa ketum bisa membuat aturan di 600 cc ataupun untuk khusus motor besar agar menghindari tidak terlalu bisa membludak semua karena merasa saya punya motor. Betul. Bisa pindah ke Lendeng Biker. Karena kan motor sekarang udah bisa dibilang kebutuhan Sudah jadi- utama lah ya. Ya, hampir setiap orang udah Ya. dari 199 lah yang punya. betul. Gitu kan. Gitu. Jadi Jadi, ketum untuk menghindari terlalu overloadnya mungkin beliau kan kelebihannya. udah lebih selangkah lebih ke depan mungkin depan. berpikirnya. Betul. Jadi ya Betul, dibikinlah rules seperti ini gitu. Dan ternyata saudara-saudara kita di Lendeng and the Gang ini ternyata penghobi motor besarnya pun banyak. Banyak, awalnya banyak, Ya. cuman memang nggak aktif kita itu mungkin. Nah di sini kalau saya cerita saya dan Wasekjen
Yang kebetulan selain ipar kita juga satu kantor, satu perusahaan. Asa KB, ieu mah nya dicekel KB ayeuna ipar. Jadi tiap hari KB. ketemu Kang Oke, Erik. jadi gitu. sama satu frekuensi. Tiap hari ketemu, saya sering Betul. sharing sama beliau. Saya Betul, sharing betul, ya keren, kemarinnya. Oh kegiatan ya. Ya, Jadi ya. waktu itu sempat ada acara pengukuhan Lenengan The Gang chapter barat, saya masih ingat. Betul. Di mana ya Pak Alvan ya waktu itu ya? Di KBB ya, di Ya. KBP Kota Baru Parahyangan. Betul. Di sana, ya itu pun yang datang cuman saya sama Bro Alvan sama Bro Wasekjen, Alfon, ya. Wasekjen sama Haji Banet. Oke. Waktu itu saya sering ya kumaha. Kebetulan teman-teman main saya dari kecilnya banyak yang pakai moge. Saya ajakin, ada di grup WhatsApp waktu itu mungkin jumlahnya kurang lebih mungkin 15 orang lah mungkin. Tapi ngobrol nggak pernah. Da isinya tuh babaturan saya semua. Oke. Di grup sebelah ada lah, di grup WhatsApp sebelah tuh. Oke. Nggak ada aktivitas, nggak ada apa. Sempet vakum, saya juga pusing lah waktu itu. Kudu kumaha gitu. Oke. Karena kan dengan yang syarat itu tuh ya teman-teman di luar sana mungkin yang pakai CC besar 80% mungkin sudah punya komunitas. Pasti. Di Gitu, Bandung itu betul. pasti karena barometernya Kota Bandung adalah klub dan komunitas. Betul. Jadi memang ya, bisa berkembang itu ya semenjak Kang Erik jadi sekjen. Ya. Kang Erik juga bawa saudara Kang Erik yang jadi wakil ketua. Ada sejarahnya juga kenapa beliau jadi wakil ketua, nanti biar beliau Bahaya. Bahaya itu urusan Batu Ali itu Nah, nanti. jadi kenapa beliau jadi wakil ketua dan alhamdulillahnya beliau loyal banget ke Leneng Biker. Ya. Beliau ngajak teman-temannya, kerabatnya, koleganya semua diajak. Ke Leneng Biker. Ya, dan alhamdulillahnya pada enjoy di Leneng Biker. Makin hangat kita. Makanya keluargaannya ya, makin ya. betul. Makanya semenjak Kang Erik jadi sekjen, Kang Erik ajak Pak Waka, Betul. Bro Indra. Ya. Dari sanalah kita mulai berkembangnya agak, kalau secara grafik kita bisa bilang agak ngebut lah naik ke Naik atasnya. ya. Yang tadinya gini tiba-tiba sekarang langsung melejit. itu agak cepet lah gitu. Oke. Gitu. Pasti di dalam satu keluarga besar ini akan tersirat ataupun adalah omongan-omongan bahwa Leneng Biker ini mengeksklusifkan diri lah atau apalah. Menurut ketua gitu kan, bener nggak Leneng Biker ini merasa mengeksklusifkan diri atau bagaimana? Atau mau dijawab sama rekan-rekan, Bang? Ya. Silakan untuk bisa dibongkar sama ketua. Boleh. Mungkin saya dulu, nanti Boleh. dilanjutkan sama teman-teman ya. Ya. Sebenarnya tidak ada mengeksklusifkan. Setiap kita kopdar atau rapat pun juga ya mungkin Kang Erik, Waketu, Wasekjen mungkin ngedengar, Pak Hena juga. Saya selalu menekankan kita itu divisi dari Leneng The Gang. Bagian Jadi, dari keluarga Leneng Dari keluarga besar dari Leneng The Gang. Betul. Jadi dimanapun di jalan ketemu, walaupun kita lagi pakai contoh pakai Harley, pakai motor gede, apapun itu, mau sport mau apa, tapi di jalan ketemu yang logonya ini, yang sama, tegur sapa. tolong tegur sapa. Saya selalu menekankan itu. Betul. Karena kita di bawah satu naungan. Kita di bawah satu naungan, ketua umum kita Pak Leneng. Betul. Gitu. Betul. Saya selalu menekankan itu dan tidak ada mengeksklusifkan, tidak ada. Cuman memang kesepakatan kita pengurus ya waktu itu saya, Kang Erik juga ada selaku sekjen, Waketu, pembina, Wasekjen, kesepakatan memang atribut Leneng Biker itu memang khusus khusus peruntukan member Leneng Biker. Oke, jadi selama ini untuk merchant semua belum bisa dikeluar. Belum bisa kita nggak jual untuk di luar member. Di luar member belum. Ya, Hanya keluarga. karena kita bukan klub jual merchandise. Oke, jadi memang ada klub yang memang mengambil keuntungan-keuntungan dari merchant ya. Nah, kita Saat ini yang kita rasakan kan seperti itu. Betul. Kenapa Anda tidak kan sekarang anggap keluarga besar kita ini ribuan. Dengan Anda mengeluarkan satu merchant saja mungkin bisa diserap oleh keluarga sendiri bisa 1.000. Sangat- Apa yang Anda pikirkan saat sangat ini? bisa. Anggaplah anggota kita 1.000. Oke, Tiap kita touring aja tuh yang ngejapri saya teman-teman dari Leneng The Gang, untuk mau beli merchant? pengen kaos yang ini banyak banget. Ya, kenapa Anda nggak buka kerannya? Kalau dibuka, anggaplah dari satu kaos, anggaplah keuntungan 50.000 misalkan. Kalau kali 1.000 aja udah berapa? Ya, Untuk uang kas Leneng mereka bisa meledak. betul. Ya, cuman ya itu kesepakatan pengurus karena ya
makin banyak tersebar, takutnya yang pengurus waktu itu kita hasil rapat, Ya. yang takutnya itu ya Waketum mengusulkan juga gitu, Bro Indra, Wasekjen juga. Takutnya nggak kekontrol, takutnya nanti amit-amit Ya. ada apa keributan atau ada di jalan ada apa, Nama. kita nggak bisa ngontrol ini Ya. siapa gitu. Oke, paham. Dari situ dulu sih. Oke, silakan diminum dulu, Akang-akang. Mangga ketua Kirain teh sekjen. pajangan. Bukan diminum dulu, oke? Kalau martabak pajangan bukan ini? Bukan, dami itu dami. Silakan diminum dulu. Belum hangat. Kita bongkar dulu apa sih? Dan ketua, tercetuslah kapan sih Lendeng Biker ini bisa jadi benar-benar muncul? Tanggal masih ingat nggak bulannya saat kita langsung Masih ya. Awal mah kita kopdar itu di MOD ya. MOD? Itu Oke. karena salah satu owner MOD Group, Oke. Bro Denny, Ya, memang sahabat saya juga dari Betul. ABG lah. ya. Udah, ya beliau juga sering support kita Lendeng Biker. Betul. Kita awal kopdar waktu itu MOD masih buka, Betul. yang di Ciamplas tuh ya. Kang Erik juga ada Oke. di sana. Ya, Ciamplas, MOD Ciamplas. Terus kita touring pertama itu waktu itu mungkin saya sama Kang Erik sama Mas Sekjen ya yang ada mungkin. Berapa motor ada itu waktu itu Kang Iya. Erik ya? Itu hanya berapa motor ya? Mungkin 8 8 apa 9, ya, maksimal segituan 10 lah kurang Nggak lebih dari 10 motor kita dari touring. sana itu touring pertama, touring kedua ada Waketu. Nah, sekarang saya juga mau memberi kesempatan kepada Bro Indra selaku wakil ketua. Kalau ini sedikit cerita, kenapa Ya. beliau bisa jadi wakil ketua? Kan yang ngajak beliau ke Lendeng Biker itu Saya. Kang Erik selaku sekjen. Oke. Kita touring Pangandaran waktu itu bulan Desember, saya masih ingat. Oke. Kita ngadain social charity event. Betul. Kita baksos ke nelayan di Kabupaten Pangandaran. Yes. Nah, Bro Indra ini waktu itu pertama ikut, maksudnya pertama ikut touring agak jauh lah Pangandaran. Oke. Pulang dari sana, beliau langsung beli motor XS lah, XS 650. 650. Pangandaran masih pakai yang Harley. Harley Pulang beli XS di Jogja dengan istrinya, riding. naik kereta ke Jogja, naik kereta. Betul. Setelah lihat Sampai Jogja. kendaraannya cocok, dibawa Transaksi. pulang langsung dengan istrinya boncengan dari Jogja ke Bandung dan memakai Fast. Fast Lendeng Biker. Anggap aja itu berarti sebagai Berarti kan apa ya? pride ya, Pride. beliau bangga memakai ini. Betul. Makanya saya waktu itu kan diskusi dengan Kang Erik. Kang Erik, gimana kalau saudara Kang Erik dijadiin betul. waktu? Betul. Dan Kang Erik setuju, langsung kita todong beliau ya waktu itu ya. Iya, betul. Nah, kalau masalah ya kenapa beliau bisa pakai Lendeng Biker ke Jogja padahal baru satu kali ikut touring ya, itu juga saya masih bertanya-tanya. Iya. Dan Silakan. viral, itu dan viral. Dan viral betul. Viral, bahkan Si ribuan. penjualnya itu di Facebook itu Kaget. Kaget itu. ini pembeli yang ini apa kurang lebih apa saya lupa intinya. Padahal Pantau bukan cocok artis. bayar. Padahal Iya. bukan artis. Padahal bukan artis. Bukan. Ah iya kalau nggak salah dibilang. Oke. Nah ini nggak cocok bayar, suami istri ini salut. Kurang lebih captionnya gitu dan viral di Facebook itu gitu. Oke. Dan beliau memakai face ini. Saya juga Kita bongkar. bertanya-tanya. Nah, Kita bongkar dulu kita sebentar. bongkar sekarang. Kita bongkar dulu dan kita lagi live juga bareng. Kita pasin dulu kameranya sebentar. Oke. Sedikit saja karena harusnya mah saya pegangan. Iya masuk ya. Oke. Bro Indra Jojo. Hadir Pak Sekjen. Oke, Bro Indra Jojo sebagai di kepengurusan sebagai wakil ketua Lendeng Biker. Tentunya saya yang memang mereferensikan kepada ketua berharap ada warna di Lendeng Biker ini menjadi hidup, menjadi lebih berwarna, tentunya lebih maju. Ternyata yang diharapkan itu terwujud. Alhamdulillah terwujud. Padahal saudara Indra ini secara kesibukan luar biasa sibuknya Betul. sebagai CEO di salah satu perusahaan yang CEO menurut yang saya, menyamar. ya CEO yang menyamar, membawahi beberapa karyawan dan tentunya kesibukannya tidak sesantai kita
CEO yang luar biasa Iya. kita mah. Kalau kita kan Kadang CEO bisa di luar. Freeport. Iya. Kadang free, kadang repot. Kadang repot, betul. Padahal Bro Indra ini kalau di dunia komunitas, dunia klub mungkin sudah pernah bergabung. Sekarang Anda bergabung di Lendeng Biker dan jabatan Anda langsung jadi wakil ketua. Apa yang Anda rasakan di Lendeng Biker ini dan bagaimana Anda bisa menarik kawan-kawan bisa masuk ke Lendeng Biker? Tentunya ada yang beda. Apa sih yang Anda bisa rasakan sekarang bisa bikin orang ataupun Anda sendiri bangga, narik atau apapun sehingga Lendeng ini menjadi beda dari yang lain? Maka Bro Indra. Terima kasih. Sekjen Erik. Yang pertama saya di Lendeng Biker bukan jadi orang lain, Oke. tapi saya di sini bisa merasakan jadi diri sendiri. Gimana tuh diri sendiri bagaimana? Saya bisa mengapresiasikan hobi saya tanpa banyak larangan, tapi saling mengingatkan, Betul. gitu. Terus kedua, yang ada di Lendeng Biker ini kita kan bukan hanya pengguna moge Harley aja. Betul. Kita ada mix, ada motor klasiknya, ada motor choppernya Ya. yang Bro Erik pakai gitu kan. Ya. Ada motor Matic cc besar dan berbagai macam motor moge yang di atas 650 cc Oke. gitu. Kebetulan ya waktu itu saya mungkin kalau untuk daily pakai Harley itu nggak mungkin. Rasanya ngerasa rindu dan berat. Oke. Sampai akhirnya saya negosiasi dengan istri, saya ngobrol beberapa sama yang dituakan lah ya, yang paham di motor tua seperti apa. Emang passion saya dari dulu basicnya suka motor tua gitu, Vintage lah ya. vintage sebetulnya. Dan kebetulan ada rezeki, ada umurnya, saya berangkatlah ke Jogja waktu itu. Transaksi Yamaha XS 650. Transaksi Yamaha XS dan kondisi motornya sesuai ekspektasi ya. Oke, Pak. Itu sudah masuk di Lendeng Biker beliau kan? Saya sudah Sudah gabung. sudah di Pangandaran. Oke. Anda pergi ke Jogja pakai kereta dan pulangnya saya boncengan. Oke, anggap itu ospek dia sendiri sebetulnya ya. Ospek diri sendiri. Ospek diri sendiri. Makanya langsung jadi waketu. Langsung. Sebelumnya saya tanya juga ini karakter XS seperti apa. Sebelumnya saya belum pernah coba Pak Hena Betul. motor tua. Saya sampai konsul sama Pak Erik Belebet, gimana cara bawa motor XS, karakternya dia seperti apa tanpa tools. Nyampe nggak saya ke Bandung dan alhamdulillah jagoan juga itu motor. Oh, sakti. Sakti itu motor. Dan saya bikin happy. Saya potong sedikit, Kang Erik. Ya. Jadi waktu itu kan pertimbangan kita selain beliau ke Jogja pakai Vest ini, dan setiap kopdar itu selalu beliau itu ngajak teman satu minimal. Oke. Setiap kopdar itu selalu bawa orang baru satu temannya beliau. Betul. Satu. Makanya kita pertimbangkan waktu itu obrolkan kan, makanya beliau jadi wakil ketua. Saya juga bingung kok bisa seloyal ini gitu Iya. beliau. Berarti Sampai- dia udah benar-benar merasa memiliki. Jadi sampai rasa ingin membesarkan Lendeng Biker itu beliau. Sebelumnya kan saya juga sebenarnya teman-teman saya semua isinya, jadi saya juga bingung gitu. Betul. Gitu. Sekarang ada warna baru lagi. Ada warna baru, jadi Ada keluarga baru. jadi teman-teman Kang Erik selaku sekjen sama teman-teman saya. Jadi saya sama waktu itu sempat ada deal-dealan saya. Iya. Waktu itu ini jadi teman saya ini tolong waktu itu Pepe dirangkul biar apa? Karena kalau ke saya mah biar berbau. Iya. Teman-teman Waketu yang Waketu ajak ke Lendeng Biker, Biar bisa. urusan saya. Oke, paham. Saya yang ini biar berbaur lah intinya Betul. gitu. Betul. Jadi kebanyakan teman saya ketua setiap ngumpul di Lendeng Biker itu sebenarnya saya nggak ada yang ngajak. Tapi mereka ngejapri saya karena pas setiap posting Lendeng Biker itu yang kesannya tuh garang, gahar, gitu kan, bertato lah gitu. Contoh ketua kita dan itu banyak yang bertato. Tapi begitu mereka join, nanya ke saya sekali join, kok gue merasa dihargain ya di Lendeng, gitu. Kok Lendeng ini welcome banget. Tidak sesuai ekspektasi yang mereka bayangkan bahwa Lendeng ini, punten ya, ugal-ugalan, arogan, mungkin yang sebagainya. Oke. Makanya mereka ini lebih banyak konsul dengan saya dan saya juga di saat itu belum terlalu tahu tentang Lendeng ini seperti apa. Ya. Saya sering konsul sama Sekjen Erik, saya sering konsul sama ketua, gitu. Lendeng ini silsilah seperti apa, gitu.
Akhirnya ya disampaikan ke rekan-rekan saya enjoy, akhirnya bergabung dan join. Minggu depannya kita ada kopdar lagi ya Jan ya. Betul. Kita kopdar lagi, kita udah ada fotografer, mungkin di media sosial asik gitu, contoh yang ngelihat postingan kami dan mereka itu penasaran Lendeng Biker ini apa gitu Pak. Ya. Di samping dengan logo kerennya ini gitu, tapi orangnya tuh enggak apa, di luar ekspektasi mereka. Betul. Santunnya dijaga, tata bahasa bisa dibilang tuh friendly gitu. Jadi merasa kita tuh berada di dalam satu keluarga, tidak dibedakan dengan kasta ya. Maksudnya karena lu pakai motor yang mahal tidak melihat gua pakai motor yang murah, nggak ada kan di Lendeng Biker. Satu, kita ini satu. Karena ada yang memang merasa di satu buah komunitas, lu beda deh, gua motornya anyar, mana yang lila dan mana yang harganya jauh, itu ada. Nggak ngobrol. Tanpa dibicarakan, tapi dia membedakan sendiri. Bahkan sekarang sudah mengalokasikan sendiri bahwa gua adalah seri motor itu. Itu sudah banyak sekarang. Dia memposisikan, memposisikan aing bung cc mana masih di bawah seceng, kurang noceng, gitu kan. Itu sudah ada mempremingkan diri bahwa kasta sudah dibentuk sekarang. Tentunya saya berharap ya, karena saya pun jadi keluarga Lendeng Biker, saya ikut membuka ataupun menyuarakan bahwa Lendeng Biker ini tidak ada kasta dalam kita bermain motor. Itu adalah hanya media saja, betul nggak? Hanya untuk mengatur berjalannya komunitas lah. Betul, itu media saja sehingga berjalannya Lendeng Biker ini bisa dinikmati. Tentunya hobi ini bisa pun orang menilai dan melihat bahwa Lendeng Biker adalah memang sebuah komunitas yang fun gitu kan, enjoy. Tahu nggak Jen? Yang bikin kerennya apa? Gimana? Ketika saya aktif di Lendeng lebih dulu, teman-teman saya kan udah pasti di belakang saya kan. Betul. Ketika saya masih pasif, yang bikin saya aktif itu bukan saya sendiri. Ya. Karena saya ada kesibukan yang lainnya, tapi saya ada dorongan dari teman-teman saya yang bergabung di keluarga Lendeng Bikers ini, sehingga saya tuh, aduh gimana kalau saya nggak aktif, gitu kan. Sekarang harus mempertanggungjawabkan teman-teman saya. Sedangkan teman-teman saya yang join ini kan antusias dan di Lendeng Biker ini sangat luar biasa gitu, dan mereka tuh ngerasa dihargain di sini. Gitu, ngerasa dihargain, touringnya kita ngerasa nggak ada yang ditinggalin. Gitu, kita saling lah semua. Gitu, saya juga pernah, Pak Ena sebagai pembina izin, saya pernah support ke beberapa acara klub motor tetangga. Di saat itu saya PD-nya dengan pakai XS yang udah saya perbaikin. Itu ketua Randy aja sampai sedot-sedot bensin. Rebut ya pas pulang. Sampai parebut. Sampai sekjen goler-goler di jalan. Ngebenurin. Sampai Ko Alek datang bawa CDI. Itu kan bukan jarak yang dekat gitu. Berarti support di Lendeng ini nggak lihat siapapun itu, tapi family-nya ini dapat gitu. Itu Jan yang maksud. Rasa Jadi kebanggaan. sebenarnya Anda bisa menjabarkan ke MLM lah ya, ke kawan-kawan, ternyata tertariknya kawan-kawan terbuktikan bahwa memang terjabarkan bahwa di Lendeng ini ternyata nyaman, akhirnya masih bertahan sekarang. Berapa orang sekarang yang Anda gabung di Lendeng Biker ini, udah berapa orang sekarang? Konsepnya bukan MLM, karena yang saya suka di Lendeng. Hampir. Ini kan metode Anda ini ibaratnya, karena sorry Pak Ketu, beliau memang basicnya dari dulu dunia MLM. Ini dulu saya pernah ditawarkan MLM brand A. Dia mengcoaching saya bisa sampai urang milu. Kelakuan waktu itu ya segala dicobaan bisnisnya edan. Dan sekarang beliau memang orang-orang MLM ini bener gitu kan, bahwa MLM ini anggap aja kita ini menawarkan produk, dan tapi kan mereka merasakan nggak satu hari langsung keluar. Banyak yang orang kecewa saat masuk, kita ini seolah-olah kudu sungkem, kudu wah gelo-geloan, bahwa ini hierarkinya terlalu tinggi atau gimana. Brother Indra, kawan-kawannya apa yang dirasakan? Mungkin curhat dong. Curhat. Ke Waka seperti apa, kan ini harus dibongkar. Apa yang diutarakan mereka saat itu, saat pertama gabung atau di pertengahan gabung,
Apa yang dirasakan? Sebenarnya saya tidak bilang kalau saya gabung di landing ini dianjak sama Sekjen, Pak Ena. Oke. Tapi ada dua kata mutiara yang sampai saat ini Ya. itu nempel di saya. Yang pertama Ketua Randy pernah bilang, orang mah dia hobi motor, kita mix dengan Sunda ya. Oke. Karena saya Sunda banget. Orang mah dia mau motoran, gak lihat dari semuanya. Cuman kan kita dibatasi sama regulasi. Yes. Kita nggak menghalangi bermain dengan siapapun itu, Ya. organisasinya atau klub motornya. Betul. Yang saya pegang dari Ketua Randy itu, orang mah duduluran, ulin, memotoran. Ya. Berarti kan itu bahasa gaul Gen Z-nya gua banget. Oke. Gue suka di situ, gue langsung respect Oke. dan saya suka Jen. Yes. Intinya gitu. Ada lagi dari pembina saya, dari pembina Landeng Biker ini satu lagi. Ya, itu jangan dulu nanti. Pesannya. Oke, oh yaudah nggak apa-apa. Itu yang Oke. bikin menguatkan lagi. Gimana? Saya bongkar aja ya. Ya. Hirup mah kudu bener. Tapi ulah salah. Edan. Ngerti nggak dari filosofi hirup ulah bener, tapi ulah salah. Kudu benar. Hirup mah ulah bener. Bahaya. Bahaya. Salah komo. Jadi orang langsam. Nah, Dengan saya- batur. Saya artikan dari bahasa pembina Pak Hena ini, Oke. hirup teu kudu bener, tapi orang ulah salah. Ketika kita ada problem, kita ada masalah, berarti kita terus berdamai dengan diri sendiri, otomatis kita menurunkan ego. Edan. Sekjen tahu sendiri di jalan seperti apa. Ketika panas mentrang pakai Harley, Ya. motor ngeragokan. Mungkin kalau kita nggak berdamai dengan diri sendiri, dengan power yang kita punya, Ya. yang Sekjen lakukan apa? Umur mungkin. Bapak pengaruh umur mungkin. Umur udah mulai. Bapak umur dan punya anak. Dulu nggak seperti itu, Pak. Bapak nggak seperti itu dulu yang saya tahu. Dulu pembina saya masih seumuran, beda dikit. Jadi agak ugah ini pembinanya. Saya pembinanya dulu. Tapi saya sekarang sudah dapat mentor dan pembina yang tepat. Betul. Gitu. Betul. Jadi ketika saya digunting di jalan, ketika saya bukan berarti saya nggak berani. Yang pertama saya membawa nama besar keluarga. Yang kedua ya saya berdamai dengan diri sendiri itu menurunkan ego. Keren. Gitu. Biar apa? Ya kita sama. Berarti, mengalah bukan Bukan untuk. Ya. Takut. Bukan berarti takut. Kita ya udah. Dan selama tidak menyentuh ya udah. Betul. Itu. Keren. Oke. Keren banget dari Waketu, tentunya kita masih bongkar. Ada beberapa narasumber nih ya. Ini ada beberapa narasumber. Ini keren banget, kita lagi podcast Landing Biker. Nah, ini di sebelah saya ada wakil sekjen saya. Ini Bro Alpon. Kenapa Bro Alpon bisa ikut bareng sama ketua? Dan Anda memang dari dulu udah punya motor besar. Silakan Bro Alpon untuk bisa dibongkar. Salah satunya komitmen sama ketua Oke. kecil dari dulu, dari motor Spot. dari motor kecil Pak. ya, Motor kecil, Meti. belum ada NMAX waktu itu. Bebek. Sampai sekarang ya kita di Harley Oke, Harley yang Anda pakai seri apa sekarang? Ultra Classic. Ultra Classic. Oke, berarti yang di belakang, oh ya, yang itu ya. Ultra Classic lebih ke sebenarnya kemewahan. Saat itu seketika bebarengan ya sama ketua beli Harley bebarengan. Enggak, ketua dulu. Ketua dulu beli. Nyuntik, Borussia beli. Kudu beli. Kudu beli. Memang itu Banyak ada gitu. tekanan. Banyak yang disuntik di Landing Biker. Oke, sehingga Anda langsung beli seketika beli. Setelah beli, apa yang kemarin tadi ketua bilang Anda tersirat karena satu kerjaan, Ya. ada obrolan, apalagi dalam kita satu komunitas sehingga pengen ngebentuklah Landing Biker. Masukan-masukan apa sih yang selalu diutarakan pada ketua? Selalu ngobrol-ngobrol untuk bisa memajukan Landing ini gimana sih? Nah, sebetulnya dari awal sih, dari dulu juga ketua ini sering bikin komunitas-komunitas kecil. Oke. Sampai sekarang juga ada sebetulnya. Oke. Cuman ya dalam landing ini kita pengen lebih yang Menyala. lebih menyala lah ya. Oke. Udah gitu arahan dari ketum juga kan. Betul. Jadi kita ya cobalah, kita tadinya juga sebetulnya nggak expect ya. Sudah pesimis. Ya Dan akhirnya Udah pesimis ya. luar Mungkin biasa. Sekjen Ide-ide. juga udah pesimis. Udah bingung kita Ngeri, kudu ngeri, kumaha ngeri. ieu teh. awalnya begitu.
Tapi sebenarnya ya betul kekeluargaannya itu yang bikin kita betah. Iya, iya, iya. Kita ngerasa apa ya? Iya. Lebih Punya keluarga kedua lah ya. betul. Ya, yang kita rasakan saya punya keluarga kedua untuk curhat saat kita bareng-bareng ada masalah atau apapun lah selain ke istri. Bener nggak? Ketawa Saya bareng. ingat satu Kang Erik, Gimana? waktu pulang Pangandaran yang kita tadi 10 motor itu, Betul. nyampe Bandung beliau bilang, seru oke nya touring di Badak Landing Biker. Yang ini apa? Live. Jadi kan Kang Erik memang sering live kan. Betul. Jadi beliau curhat ke saya nyampe Bandung itu. Seru oke nya Landing Biker, touring di Badak Landing Biker. Padahal kita cuma 10 motor. Ya, Langsung berasa kekeluargaannya. Kurang di kakunya, nggak canggung, nggak gimana. Intinya nggak ada yang baperan, Jen. Tebaper. Yang Bikin kita happy itu di sini nggak ada yang baper, tidak ada yang saling menjurumuskan, tapi kita saling support di belakang. Betul, yang ada saya terjerumuskan dan saya hilang. Nah itu. Saya saat itu. Dan karek di berejaho, kan eta lu salah apa? Harusnya ulah dibedol. Jadi saat ada ranjau, dibedol ulah, eta can dikumah. Gitu. Kan kudu gitu. Ini salah, berarti menjerumuskan gitu. Bukan, sebetulnya menyelamatkan Penyelamat dari kaum Adam. Kaum Adam itu. Berarti Bro Alpon selama ini selalu TikTok lah barengnya sama soalnya sama ketua tiap kita. hari kita ketemu kan. Betul. Di kerjaan, ya saudara juga. Betul. Oke. Iparan. Tapi misalnya Masih ada adik lagi nggak untuk iparan juga nih biar ada family. Mamanya. Itu spesialis. Ya. Itu spesialis Ya, gitu. nanti makanya saya mau main jadi biar suntangan. Biar Karena jadi aing. Mama nggak dibawa kurang. Wayang nggak? Jabatan ketua eleh. Sungkem. Kami sungkem. Kami kudu ngomong papi. Soal orang pernah ketemu, maminya masih muda. Saat itu langsung muncul beliau. Kesehatan jeung papi. Kayak kedua kami suntangan. Ya itulah intermezzo. Oke. Bro Alpon, selama ini kan yang saya lihat Bro Alpon selalu ada. Ya. Ini keluarga tentunya kan adik kakak, eta kumaha anjir, salah ki aing lah dong wae. Respon dari keluarga kan selalu mendengar antara istri adik kakak kan. Ya. Tanggapan mereka curhatkah, apakah jadi berubah dengan adanya Lendeng ini? Keluarga sendiri bagaimana? Tanggapan istri dan keluarga? Terutama istri. Ya, Istri kita juga kan terlibat di Lendeng Di Serigala. 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 Oke, jadi mensupport tuh tentunya ya. Support full. Support. Bahkan kalau ada acara pun ikut. Kalau acara laki-laki boleh, acara laki-laki semua. Oke. Kalau bisa sih dia pengennya itu. Memang seru, berarti kan seru. Seru, selama ini berarti mengizinkan untuk suami lebih, ya sok karena tahu kan seperti apa ya di dalamnya. Oke, asik. Tapi kalau boleh jujur memang seru yang pertama 10 motor, nggak pada bawa istri Jen. Oke, ada apa di 10 motor ini nggak bawa istri? Justru ini jadi tanda tanya. Itu lebih banyak cerita. Banyak cerita karena cek memerankan nomor mesin, hilang arah. Nyata aneh ada budak motor mah kumaha deui atuh. Ya. potong dikit Jen. Ternyata istri kita itu menilai ketika saya bermain dengan siapa, saya gabung dengan siapa, Betul. saya berada di mana gitu. Dan satu kata yang istri saya bilang, kamu kayaknya kalau lagi riding sama landing tuh kelihatan enjoy banget gitu. Itu sumpah. Saya sampai bilang sumpah ini berat, dan itu istri saya yang bilang gitu. Kamu kayak enjoy banget kalau kamu jalan sama rendeng gitu. Asal juga orang teh mun di anjir, benar-benar kan itu kita butuh dalam satu keluarga. Kalau tidak ada yang mensupport kita, seolah-olah kurang harus disupport ke keluarga dua, keluarga satu tidak mengizinkan. Ini kan bakal gejet, gejet kalau koma gejet. Terdekat tuh melihat Ketika kita di posisi mana dan istri melihat itu, oh suami saya bukan kayak gini. Gitu, ini bukan suami saya banget. Mungkin nggak nyaman atau mungkin canggung gitu kan. Orang terdekat itu kan pasti menilai. Tapi ketika saya berada di Landing Biker ini ya, istri tuh bilang langsung to the point sama saya. Ini baru. Kamu jati diri kamu sendiri, kamu happy-nya tuh ya. Fashionnya kayak di sini gitu. Tuh.
Oke, biar waktu kita tidak terlalu jauh, tentunya di sebelah kita ada pembina kita. Nah, beliau adalah mentor juga, beliau adalah senior kita, beliau adalah sebagai di dunia motor udah nggak asing lagi. Pak Hena, Pak Hena gabung dengan Lendeng, bahkan kita langsung beliau kita sematkan langsung sebagai pembina Lendeng. Anda di dunia motor bahkan banyak yang menarik. Tiba-tiba Anda mau gabung dengan Lendeng Biker. Naon sih bisa kok seorang Hena yang menurut saya luar biasa bisa mau gabung? Notabene beliau ini punya pemikiran lebih jauh dari kita, tapi hayang, lain hayang. Jadi bagian dari keluarga kita. Dibongkar. Mangga Bapak pembina kita. Izin saya potong dulu kayaknya Boleh? Nah, Siap. Gimana? awalnya nih. Oke. awalnya. Oh, awalnya dulu. Jadi kan Betul, Ketua. ya beliau ini kan memang salah satu yang aset sebuah perusahaan besar lah. Oke. BUMN. Betul. BUMN. Nah, kebetulan timnya beliau yang di bawah-bawahnya itu semua masuk ke Lendeng Geng. Memang jalurnya lewat saya waktu itu saya masukin. Di sentral, semua di sentral ada Kang Di Barat. sentral. Kang Barat juga jadi Sofet kalau nggak salah ya, namanya Sofet. Jadi semua tuh yang keamanan di perusahaan yang beliau jaga itu udah di Lendeng Geng. Sering ke saya ketua Pak Hena itu ajakin ke Lendeng Biker. Waktu itu memang karena saya juga sibuk belum ketemu. Saya sama beliau sering ketemu waktu waktu beliau masih di sana lah ya. Saya sering main, saya diajak temen sama Bro Ricky Jepang lah. Ada di grup kita juga di Lendeng Biker. Cuma memang beliau karena pengurus lah di tetangga, jadi nggak aktif juga di kita. Ya. Cuma satu kerjaan sama saya. Memang udah itu waktu itu ketemu di papa saya meninggal gitu. Ya. Waktu tahun lalu ketemu, kita ngobrol. Baru ketemu lagi di situ. Waktu yang masih di sana, saya sering main ke sana, ketemu dengan beliau. Nah, dari sana pas ketemu pertama itu di mana ya sama beliau? Ketemu lagi ya setelah di rumah duka orang tua saya meninggal, papa. Ada obrolan-obrolan lagi lah. Obrolan. Sebenarnya saya udah Feeling. enggak, maksudnya udah waktu kayak Kang Barat yang di Soviet, Lendeng Geng. Saya udah mengiyakan, cuma belum ketemu dengan beliaunya. Oke. Saya langsung di dalam otak, saya ketemu mah kalau beliaunya mau saya langsung jadiin honorari. Oke. Memang udah ada itu di otak saya, gitu. Cuma memang baru ketemunya memang kemarin maksudnya belum, beliau ke Pangandaran itu belum ada kan. Ya. Gitu. Silakan Pak Hena sebagai pembina Untuk langsung bisa menjelaskan. Bagaimana Pak Hena bisa aja sih awalnya. Ya. Saya sebetulnya masuk ke Lendeng itu kejebak kayaknya. Kejebak awalnya. Kejebak. Nah dilihat, oh ini tuh anak-anak nih semua. Ya. Betul. Lihat asup, aduh lebar nih. Anak-anaknya semua punya potensi di mata saya. Anak-anak Lendeng beda dengan yang lain. Ya. Terus klub motor yang lain lah ya. Lendeng mah beda sendiri. Oke, dalam arti beda? Saya aja baru ketemu aja udah welcome gitu, udah jadi keluarga. Padahal kayak baru ketemu kayak udah kenal lama gitu. Enggak. Ya. Feel itu tuh emang jarang didapat ya Pak ya? Jarang didapat. Jarang didapat, betul. Saya biasa motoran sendiri, mana-mana sendiri. Itu tuh udah lama. Si Jepang bilang, Pan aja yang aktif di sana. Jepang teh. Daripada motoran sendiri. Gitu. Lihat faktor usia kan ya jauh. Ya tahu diri saya mah udah tua gitu ya. Gitu, Lihat mungkin. usia udah tua, lihat. Nah, kelebihannya Lendeng satu itu, ngebina keluarga nomor satu. Lebih ke keluarganya yang muncul. Dilihat. Pertama saya lihat Lendeng itu lebih keluarganya dulu yang muncul. Mana rek pakai motor naon, keluarga saha. Nggak dilihat. Itu kelebihan Lendeng. Dan klub-klub yang lain kan bawanya
Ya bawa brand apa gitu. Kalau ini mah kan figur orang. Itu yang jadi berat, itu justru itu yang harus dijaga. Betul. Karena ini bawa figur. Lendeng mah. Ada figurnya ada. Kalau yang lain kan nggak pakai figur. Hanya komunitas aja, hanya sebatas hobi. Nah kita kan ada rem di situ. Ada sosok ya. Ya ada sosok. Betul. Lihat sosok. Rek beberebetan kumaha ge. Belum apa-apa juga. Pas ketemu sama figur ini panas tiris. Betul. Betul. Saya pribadi juga panas tiris. Ketemu apa panas tiris. Karena kan bawa beban beliau. Bawa beban. Itu kelebihannya di landing. Jadi semua pergerakan ada yang memantau. Iya, ada yang mengerem lah. ada yang mengerem. Lihat Betul. mau gimana juga. Saya lebih ke landing, lebih ke lihat ini anak-anak muda punya potensi. Ya mudah-mudahan aja bisa kontribusi, bisa arogan, meren saya bisa nyarek lah, mudah-mudahan didengar itu aja. Sayang soalnya, dilihat arahnya positif. Kenapa enggak? Saya sempat vakum motoran juga, sempat vakum. Ya banyaknya sendiri, mana-mana sendiri setelah landing mah. Asik diajak kemana ge, genah gitu. Genah. Betul. Pak Hena masuk ke landing di dalamnya ngelihat personilnya. Seketika juga Pak Hena sudah bisa menyimpulkan kan, dan tentunya besoknya pun beliau sudah bisa pakai vest dipakai loh, ketemu sama saya. Nah, jarang-jarang seorang Pak Hena ini bisa pakai vest. Bahkan saya tahu menanyakan ke semua dunia motor, beliau banyak yang menarik. Berarti kan satu poin, satu kebanggaan. Betul. Buat landing biker tentunya saya pun bangga beliau bisa ada. Dan keduanya pun beliau mensupport kita dengan adanya checkpoint baru. Ya sehingga mungkin titik-titik kita untuk bersilaturahmi, kumpul bareng, banyak selain misalnya di CH ini. Di Kota Bandung beliau memegang aset BUMN yang dimana selama dirawat, apapun ya kita bisa support gitu kan ya. Pak Hena, satu kata lah buat Pak Hena, buat kita sebagai anggap yang kita tuakan, biar kita makin solid, makin lebih maju lagi. Apa sih harapan Pak Hena buat landing biker ataupun kiat-kiat biar kita lebih bagus lagi, lebih banyak lagi? Bangga. Tadi udah dibongkar sama Waka ya. Nggak apa-apa. Itu Mungkin dari aja. Pak Hena ada. Udah dibongkar. Ya. Nya hirup mah teu kudu bener ngan ulah salah eta we hungkul. Karena kita hidupnya di jalan. Betul. Siapapun orangnya pasti itu jadi cambuk buat kita. Ramu-ramu buat kita. Ya. Jaga-jaga. Mau ketemu siapapun, mau urusan apapun, saya jamin pasti aman, lancar, dan nggak bakal chaos. Ya. Oke. Keren. Keren banget. Tentunya banyak sekali narasumber. Ya, barusan banyak sekali narasumber yang udah kita kuak. Tentunya ada ketua, ada wakil ketua, ada wakil sekjen saya, dan ada pembina kita. Berapa ketua? Berapa kali sih kita udah berapa lama atau berapa kali mungkin ya? Kita selain bermain motor, ada sosialnya nih. Kemana aja waktu itu, Ketua? Silakan. Kalau sosial memang itu memang arahan langsung dari ketua umum kita Pak Lendeng ya. Betul. Begitu juga kan di Lendeng and the Gang di semua chapter juga aktif di bidang sosial. Ya. Ya, kalau kita di Lendeng Biker sendiri pertama itu kita baksos itu waktu event itu social charity event itu. Iya. Itu ya Pak Sekjen ya kalau nggak salah. Betul, ya? sosial Pertama charity, baksos ya, pertama. kita berbagi sembako ke nelayan-nelayan yang ada di pantai Pangandaran. Ya, betul. Dan itu langsung masuk ke media elektronik. Ya. Ada di share juga di media elektronik. Berharap ya kita makin terus nih ke depannya ya. Kemarin juga waktu bulan Ramadan. Oh iya, berbagi tajil. Buka bersama, berbagi tajil, bukbar juga. 2 kali kita waktu kemarin bulan puasa itu. Di awal puasa sama di akhir 2 kali. Yang kedua itu bareng dengan Polsek Babakan Ciparai. Oh iya, Polsek Babakan Ciparai, terus kita bagi lagi di
Jalan Burangrang. Di Burangrang yang pertama, Ya, awal yang puasa, pertama yang kedua kita kerjasama bareng Polsek. Betul. Sama yang kita apa? Oh, waktu sama pas rescue bareng. Takut dipitnah juga. Aduh, Waktu- tidak ada yang komen. Betul, gimana. Sama Fast rescue lagi saat ada bencana longsor. betul. Lendeng Biker hadir dan membagikan Jadi intinya kita ya, saling support lah. Betul. Kan karena di Lendeng ini ada divisi Fast Rescue, betul? ada Lendeng Biker, Ya, ada juga Lendeng Media oke. gitu. Di luar yang 5 chapter ini. Jadi kan Betul. ada chapter itu ada utara, timur, barat, selatan, tengah. Betul. Dan ada 3 divisi di luar chapter itu. Iya. Tuh. Nah, divisi ini ya. Waktu itu memang selagi kita ada, dan waktu itu kita share di grup begitu ya kalau nggak salah. Ya, Share di grup siapa yang mau nyumbang pakaian bekas betul. ataupun dana. Ya, karena divisi Fast Rescue itu saya lihat luar biasa sekali. Wah, Kemanusiaan mereka kemanusiaannya benar-benar tinggi. kemanusiaan, bukan karyawan pemerintah bukan apa, tapi ada bencana di mana Hadir. nah, Ada. hadir ada Dan memang dia udah punya skill khusus di bidang skillnya bencana. luar biasa kalau saya Betul, lihat nggak sembarangan. gitu. Betul. Jadi ya selagi kita bisa support ya kenapa enggak, karena memang Ya, kita ya. juga kan fokusnya di selain hobi motoran, Pak Hena Sosial. juga pernah sering menasihati saya lah. Betul. Aktifkan ketua ininya Ya, apa oke. sosialnya. Oke. Beliau sering mengingatkan saya juga. Ya. Nah, cuman ya saya juga tanpa bantuan teman-teman pengurus, ya Waketu, Sekjen, Betul. Wasekjen, ada lagi juga Kabit Kegiatan dan Acara, Ya. Bahanan, Betul. yang selalu menyukseskan acara-acara Acara kita. Betul. Ada juga rekannya Waketu, Bro Iqbal itu Kabit Kepala Bidang Keanggotaan, Iya. beliau juga aktif, sering telepon ke saya. Malah sampai kemarin kita terakhir touring ke Pelabuhan Ratu kemarin. Pelabuhan Ratu. Betul. Pulang Pelabuhan Ratu dia langsung nanya kapan kita touring lagi. Edan. Nah, baru pulang. Edan. Ngeri. Itu Bro Iqbal itu kabit anggota lah. Anggota, betul. Jadi beliau yang mendata semua anggota kita. Gitu. Ya sama tambahannya kita Gimana? dari pusat juga kan kita difasilitasi ada logistik, mobil logistik. Oh iya. Iya, mobil logistik kita ada, ambulan ada, Jadi kita di sosialnya bakal lebih. Iya. Nah, Ya. kita Lendeng Biker Dan tentunya kita ada punya- Mas Rescue juga, semua ada tuh. Dan kita juga udah punya clubhouse. Kang Eri. Clubhouse kita. Nah, ini clubhouse kita. Clubhouse kita. Jadi dan di tengah kota lagi. Ya, di Jalan Sukamaju nomor 5, tentunya Seberangnya depan PVJ, Mall PVJ. Paris Panjapa Mall. Jadi kita ada rumah kita di sini ya. Jadi di sini kita bisa buat base camp, buat apa, dan pembina kita juga memberikan fasilitas checkpoint juga di tengah kota juga Betul. sama parkiran Ada. luas di kantornya beliau yang perusahaan BUMN tadi itu beliau mensupport Lendeng Biker Indonesia juga untuk jadi checkpoint juga tengah kota banget itu Ya. enak gitu. Oke, kita sudah kuak semuanya. Apa sih Lendeng Biker ini? Tentunya ini yang mungkin sebelum kita closing, banyak sekali kan stigma ataupun paradigma lah ya dari masyarakat di luar sana melihat bahwa setiap pengguna motor, khususnya motor besar ini selalu ugal-ugalan, selalu merasa bahwa saya yang paling punya di jalan. Nah, Lendeng Biker ini harus bisa mencontohkan ataupun gimana sih rule-nya kalau memang sedang di jalan, seperti gimana? Ya, ke satu ya saya selalu menerapkan, ya Pak Hena juga sering bilang ke saya, tetap walaupun kita pakai motor besar di jalan raya, kita tetap hormati semua pengguna jalan raya, karena kita semua sama di jalan. Punya hak, Betul. punya hak, semua punya hak. Dan satu lagi Kang Erik yang saya mau Ya, sampaikan, gimana? memang di Lendeng Biker ini kita tidak ada ya privilege, tidak ada yang Dispesialkan. eksklusifkan. Oke, Jadi semua sama. mungkin kenapa waktu itu tadi yang saya cerita, kita waktu ke Batu Raden tuh, Betul? yang saya sama Kang Heri sama Sekjen, sama waktu itu kita sama Bro Alek, Betul? Pak Motor,
kita berangkat berapa belas jam mungkin ya. Ya, Mungkin yang tadi waktu cerita motor beliau bermasalah di bensin. kita bareng-bareng. Saya langsung turun, saya tiup. Aduh ketua jangan, saya tuh Ya. lagi niup bensin. Hierarki kita Gitu jadi. bisa dikesampingkan dulu lah. Jadi saya Bukan juga berarti kita tidak mau, menghilangkan. saya tidak mau dia eksklusif. Jadi mungkin kepengurusan ini hanya untuk mengatur berjalannya komunitas lah. Oke, keren, Tapi- keren. Kalau kita lagi touring sampai ada salah satu temen juga bendahara kita lah kalau kita sebut. Betul. Sampai bro, kok namanya kita kok lu mah wibawaan pisan jadi ketua teh. Orang sengaja embung berbau orang mah. Bagus. Mung asa orang ketua mung, saya nggak mau seperti itu. Jadi nanti teman-teman kagok ke saya. Ya, Jadi saya mah sama aja. ya, ya, ya. Kalau udah kita lagi touring makanya kemarin juga sama aja udah kita mau joget bareng udah enjoy aja udah. Oke, Gitu. keren. Jadi memang di Lendeng Biker ini tidak ada lagi sekat ataupun antara ketua, anggota, atau pembina tentunya, tapi kita masih ada batasan karena regulasi dalam satu buah organisasi atau klub ataupun komunitas pasti ada struktur, tentunya ada rule-nya. Oke, karena waktu sudah kita lumayan agak di luar dari ekspektasi kita, saya sebagai host Erik Berebet mengucapkan terima kasih banyak buat kawan-kawan Lendeng Biker, tentunya ketua, wakil ketua, wasekjen, pembina kita sudah hadir di acara Lendeng Podcast, tentunya di Clubhouse ini di Jalan Sukamaju nomor 5. Erik Berebet undur diri. Terima kasih sudah bisa hadir, bisa gabung di Lendeng Podcast ini. Kita undang lagi nanti narasumber-narasumber yang lain, tentunya yang mungkin yang lebih hangat, lebih bisa berwarna lagi di Lendeng Podcast ini. Saya Erik Berebet mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Terima kasih. Oke ya. Oke. Oh, lupa saya, maaf. Terima kasih. Terima kasih pembina kita, nuhun. Oke. Yuk.